Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila sabilil qawim walladzi amarna bittaqwa fi kulli hin wallahu waliyyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Amanah Nurani Bangsa yang dimuliakan Allah. Fase pertama dan kedua telah kita lalui dengan berbagai tantangan dan ujian. Fase yang pertama adalah awal Ramadan sampai dengan 10 Ramadan, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah. Awwaluhu rahmatun. Fase yang kedua 11 sampai dengan 20 Ramadan, awsatuhu maghfiratun, adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah. Fase yang ketiga 21 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan adalah fase itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Bahkan hari ini fase yang ketiga pun kita lalui dengan baik. Insya Allah malam ini tarawih kita adalah malam yang terakhir. Dan besok kita puasa yang terakhir di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Iza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu." Apabila ada akhir malam bulan Ramadan, maka menangislah langit, bumi, dan para malaikat. Bahkan gunung-gunung, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi menangis. Kenapa? Karena berakhirnya bulan Ramadan. Musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berakhirnya bulan Ramadan merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ramadan berakhir karena di bulan Ramadan li'anna da'wata mustajabun was-shadaqata maqbulatun. Doa-doa kita selama Ramadan dikabulkan Allah. Doanya mustajab. Sedekah kita pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh kita bersama-sama dengan bulan suci Ramadan. Hanya ada pada bulan Ramadan kita sholat tarawih. Malam ini kita akan akhiri tarawih kita di bulan Ramadan tahun ini. Ibu-ibu yang biasa jam 3 bangun menyiapkan makan sahur bersama-sama dengan keluarga. Besok tinggal terakhir kita bangun jam 3 menyiapkan makan sahur bersama-sama dengan keluarga. Itu akan segera berakhir.
Jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita sedih karena berakhirnya bulan suci Ramadan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, di samping ada rasa kesedihan, ada satu kebanggaan karena besok dia akan menerima sertifikat, akan menerima gelar yang terhormat. Yang gelar itu tidak akan diberikan lewat perguruan tinggi manapun di dunia. Tidak akan mampu perguruan tinggi manapun di dunia untuk memberikan gelar kepada orang-orang yang beriman yang puasa Ramadan. Apa gelarnya? La'allakum tattaqun. Niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau malam ini adalah malam yang terakhir bagi kita, bukan lagu irama nih kuat ya, tapi malam ini adalah malam yang terakhir tarawih di bulan Ramadan tahun ini. Makanya diupayakan, sebab ada orang yang di Ramadan ini ada yang seperti beduk, ditutup depan doang, tengah bolong, belakang bolong. Ada orang yang puasanya kayak gendang, depan tutup, belakang tutup, tengah-tengah bolong. Masih alhamdulillah yang bolong-bolong kita tutupin. Ya, awal, pertengahan mudah-mudahan bagus, dan di akhirnya kita tutup ibadah tarawih kita malam hari ini dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mengakhiri bulan suci Ramadan, apa yang kita amalkan? Fitrah udah, puasa udah pol, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaklah sempurnakan bilangan puasa. Kalau kita besok masih puasa, tuntaskan dulu puasa kita sampai maghrib, berbuka puasa. Baru kemudian walitukabirullah, bertakbir membesarkan Allah. Saya masih sering dengar nih di masjid, di musola, Ramadan terakhir habis asar udah pada takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masih asar, puasanya belum tuntas, belum boleh takbiran, ya. Walitukmilul iddah, sempurnakan dulu puasamu sampai berbuka puasa waktu maghrib. Baru kemudian walitukabbirullah, bertakbir membesarkan Allah. Kalimat takbir ini sangat luar biasa. Bukan cuma sekedar kita mengucapkan kalimat yang begitu indah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi ada nilai tauhid. Ketika sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, pangkat setinggi apapun, jabatan yang dia sandang di hadapan Allah kecil, tidak ada artinya. Harta kekayaan yang berlimpah ruah di hadapan Allah sama sekali tidak ada artinya. Hanya Allah yang maha besar. Kita ini hamba-hamba Allah, tidak boleh merasa besar.
Kita semuanya sama di hadapan Allah. Pangkat yang tinggi, harta benda yang berlimpah ruah, di hadapan Allah kita ini lemah, kita ini miskin. Maka tidak boleh sombong karena pangkat dan jabatan. Tidak boleh sombong karena harta kekayaan yang banyak. Kita ini sama. Apa bedanya Fuad dengan Asep? Ya Sep. Ya, sama-sama gak punya bini ya. Sama di hadapan Allah. Yang kedua, nilai syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka orang itu tergolong dari hati-hati yang takwa. Nanti tanggal 1 Syawal, walaupun sholatnya hanya sholat sunnah Idul Fitri, tolong ini laksanakan. Kenapa? Pertama, yang dia persiapkan adalah dari rumah sudah rapi. Bapak, ibu sudah berwudu dari rumah, pakailah pakaian yang terbaik. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kamu, pakailah pakaian kamu yang terbaik, yang terindah. Tiap-tiap kali masuk masjid, pakai yang terbaik. Kalau punya baju buat lebaran, pakai baju lebaran. Bakal terawih terakhir, siapa pakai baju baru nih? Gamis. Bakal terawih malam terakhir, jangan taruh disimpan di lemari, pahalanya dikit. Pakai yang terindah. Ibu dari rumah siap-siap yang bagus. Kalau perlu pakai mukena dari rumah, jangan tuh mukena dijembreng-jembreng. Dari rumah dibonceng sama lakinya, riap-riaban, sampai masjid baru dipakai. Pakai mukena, pakai jilbab, pakai dari rumah. Nilai ibadahnya begitu bagus. Lalu apa yang kita lakukan dari rumah? Dari rumah kita bertakbiran. Kapan takbirnya? Dari besok terbenam matahari sampai khotib selesai berkhutbah Idul Fitri, baru selesai takbiran kita. Makanya besok malam takbiran, baik di masjid, di musola, di tanah lapang, di rumah pun kita takbir. Ketimbang nonton TV, acara TV itu biarpun malam takbiran isinya artis-artis melulu. Ini kan tak tahu ditampilin imam kita, biarpun dia hitam-hitam manis, hitam-hitam kereta api, biarpun hitam banyak yang nyari, mau bacakan fitrah. Takbiran dari rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetangga sebelahnya nyambung ikut, tetangga sebelahnya nyambung ikut, terus bersahut-sahutan, sambung menyambung. Dari rumah kita, rumah tetangga, yang berjalan kaki, yang berkendaraan, terus takbiran. Begitu dahsyatnya kalimat takbir dikumandangkan. Ketimbang dari rumah kita ngobrol ngalor ngidul, ya takbir dari rumah, duduk bersimpuh di tempat sholat Idul Fitri. Di saat itulah para malaikat turun memberikan rahmat, memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang sholat Idul Fitri. Luar biasa. Sholatnya cuma 2 rakaat, sebentar, tapi pahalanya begitu besar. Malaikat turun memintakan ampunan, rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang sholat Idul Fitri. Persoalan khotibnya mau ngomong apa juga terserah khotibnya. Ya siapa aja bisa ya.
Kalau ternyata sholat Idul Fitri khotibnya tidak hadir, berhalangan, selesai sholat bersalam-salaman bubar. Apa tahun ini? Kecuali Jumat. Saudara sekalian, sholat Jumat kita hari ini khotibnya berhalangan. Apakah ada di antara para jamaah yang bisa khutbah? Ternyata nggak ada yang bisa sholat zuhur 4 rakaat, tidak sholat Jumat. Kenapa? Lantaran khotibnya tidak hadir. Nggak sah sholat Jumat karena nggak ada khotibnya. Tapi Idul Fitri selesai sholat 2 rakaat, khotib yang ditunggu-tunggu lagi sakit gigi, lagi flu, atau kendaraan yang mogok di perjalanan, khotibnya nggak hadir. Yuk kita pulang udah. Kata yang ngantuk, alhamdulillah khotibnya nggak hadir, buru-buru pulang, nggak apa-apa ya. Jadi khotib Idul Fitri, Idul Adha itu tidak wajib ya. Tetapi kalau masjid nggak ada khotibnya, kira-kira aja bang ya, masjid begini besar kagak ada khotibnya, khotbah. Saya makanya nggak mau nih khotbah Idul Fitri jauh-jauh, diminta di Jakarta Selatan, Timur kagak ada. Makanya besok saya pilih di Warakas yang terdekat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat menangis, langit bumi menangis karena ditinggal oleh Ramadan. Tetapi orang-orang yang beriman itu nanti dia mendapatkan gelar pada tanggal 1 Syawal, dia mendapatkan gelar menjadi orang yang bertakwa. Maka pantas kemudian dia mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Ucapan yang paling indah, Masya Allah. Kalimat yang indah juga terlontar dari hati seorang mukmin. Mohon maaf lahir dan batin. Hanya itu. Tetangga saya, lakinya 2 tahun gak pulang-pulang. Rupanya salah ngomong dia. Orang-orang mohon maaf lahir batin, dia kata apa? Ya Allah Ustaz, mohon nafkah lahir batin. Kata suek tuh. Kenapa? Karena 2 tahun gak dinafkahin. Yuk, kalimat indah. Hilangkan rasa iri hati, dendam dan dengki. Orang Islam itu tidak boleh punya rasa iri hati. Orang Islam tidak boleh ada rasa dendam dan dengki. Kita semuanya bersaudara. Oleh sebab itu, Idul Fitri mengajarkan kita bagaimana kita berbuat kasih sayang dengan sesama kita.